kayak gini. 3 anakku diperkosa, aku laporkan, tapi polisi menghentikan penyelidikan. Boom. Dan 3 anaknya itu di bawah 10 tahun. Oh my god. Ini point of view dari si pelapor. Pelapor ini adalah seorang ibu. Pelapor. Oh, aku dengernya Bukan pelopor. Pelapor ini seorang ibu Bukan. dari 3 orang anak. Nah, headline ini menurut point of view ibunya ya. Jadi kayak gini. 3 anakku diperkosa, aku laporkan, tapi polisi menghentikan penyelidikan. Boom. Dan 3 anaknya itu di bawah 10 tahun. Oh my god. Kesel banget ya. Imagine adik kalian yang diperkosa, imagine. Itu aku udah bakar sih kantor polisi, sumpah. Enggak, emang maksudku tuh there is any reason, kayak ada nggak alasan kenapa Ya, polisi tuh coba. menyetopkan? Oke, aku bakal baca beritanya. Iya. Sampai yang nulis berita tuh buat ini loh, buat warning gitu. Peringatan ya kak. Jadi ini awalan dulu ya. Penerbitan ulang ini dimaksudkan untuk bersama-sama mendorong penyelesaian kasus perkosaan terhadap 3 anak di bawah umur di Sulawesi Selatan. Makassar. Oke, peringatan redaksi nih guys. Artikel ini mengandung konten eksplisit yang dapat memicu tekanan emosional dan mental bagi pembaca. Ini Oh iya. parah, iya. ini Iya. parah. Bukan Ini bukan aja. cuma pembaca, pendengar juga ini. Ini juga. Pendengar. Oke. Kami menyarankan Anda tidak meneruskan membacanya. Ini sarankan guys. Kami lebih menyarankan artikel ini dibaca oleh polisi Indonesia. Tapi karena ini ada di Line Today, kita ya pasti baca Iya, kan, pasti pasti baca. kebaca Iya. lah kita ya. Dan ini Dan ini juga masuk viral kan? Iya. dan masuk. aku memang ya di rumahku nggak ada TV by the way, tapi mungkin ini udah dibahas nih di TV. Iya, mungkin aku juga jarang. I hope so. Aku juga Bisa jarang dibahas. lihat. Nah, dengerin ini kan. Iya. Siapkan mental nih. Siapkan mental. Aku udah baca tadi kayak Nih. kesel banget. Mejanya kuat Udah kan? kayak nggak mau syuting guys. Ya. Ini ceritanya beritanya tentang percakapan. Ini dari si bapak, si pelaku. Oh, si pelaku. Oh, siapa aku? Pelakunya bapak ya, jelas lah ya, pemerkosaan. Dia bilang ini, jika kamu menulisnya, katanya, apa yang akan berubah? Ini ke siapa? Bapak, si pelaku ngomong ke siapa? Redaksi. Iya. Oh, ya penulis redaksi penulis ini. Jika Oke. kamu menulisnya, katanya, apa yang akan berubah? Pelaku. Dia nantangin gitu. Ini pelakunya kan bukan polisi ya? Tahu. Baca dulu, jangan sampai salah nih. Ntar orang emosi. Enggak guys, ini pelapor ternyata. Pelapor. Dia Oh, lanjutin. dia kayak keluh kesah gitu ya. Keluh kesah gitu. Oh, pelapor Kami- which is ibunya kan? Oh iya. Lanjutnya, kami mengandalkan polisi, kami melaporkannya, lalu apa? Pelaku masih bebas. Oke, nama ibunya adalah Lydia, Ibu Lydia. Lydia melaporkan pemerkosaan yang dialami ketiga anaknya, semuanya masih di bawah 10 tahun. Tiga Itu loh, masuk tiga loh, pedofil bayangin. nggak? 3 guys. Dengar, ini kalian pasti benci banget. Terduga pelaku adalah mantan suaminya. Dengar, ayah kandung mereka sendiri. Aku pengen tahu motifnya apa guys. Ini aku belum baca sampai habis sih. Soalnya aku dari sini udah kayak emosi gitu, jadi aku nggak ngelanjutin baca. Dengar, ayah kandung mereka sendiri seorang aparatur sipil negara yang punya posisi di kantor pemerintahan daerah sana. Pantesan jadi ditutup. Makanya mungkin Oh. itu. Tapi aku belum lanjutin baca ya guys. Aku lanjut baca dulu. Dia udah Aku- panas. Ini udah Aku dingin mau- guys, udah dingin ini tanganku. Ini aku pengen sesuatu yang kulempar tapi nggak mungkin HP-ku. Oke. Polisi menyelidiki pengaduannya, tapi proses diduga kuat penuh manipulasi dan konflik kepentingan. Jadi diduga si Ibu Lydia ini berbohong karena ada punya konflik sama Suaminya. Nah, hanya 2 bulan sejak ia membuat pengaduan, polisi menghentikan penyelidikan. Padahal baru 2 bulan, tapi kayak mungkin polisi itu kayak nggak ada bukti gitu. Loh, emang nggak divisum biasa di Nah makanya nih aku nggak ngerti ya, baca dulu ya.
Bukan saja tidak mendapatkan keadilan, Lydia bahkan dituding punya motif dendam melaporkan mantan suaminya. Ini kok Oke. malah fokus ke hubungannya mereka, bukan fokus ke apa anaknya. ya? Ke tindakan iya, asusila iya, ini iya, kan. iya. Iya benar. Ia juga diserang sebagai orang yang mengalami gangguan kejiwaan, kasihan banget. Jadi sih kayak Lydia. dilempar balik gitu Dilempar nggak sih? balik gitu. Diputar balik. Diputar-balikan gitu ya maksudnya. kayaknya. Serangan ini diduga dipakai untuk mendelegitimasi laporannya dan segala bukti yang ia kumpulkan sendirian demi mendukung upayanya mencari keadilan. Lydia bukan nama sebenarnya, seorang ibu tunggal setelah bercerai, ketiga anaknya ikut bersamanya. Mereka tinggal di Sulawesi Selatan, sekitar 12 jam dari kota Makassar. Oh, jauh. Kendati sudah bercerai, mantan suaminya masih ingin terlibat pengasuhan bersama. Mantan suaminya bebas menjemput ketiga anaknya saat pulang sekolah serta memberinya uang jajan atau mainan. Jadi kayak dikasih masih ada hubungan gitu ya. Iya, Masih masih sudah bercerai. enggak Oke. satu pihak aja. Situasi itu berjalan terlihat normal sampai Lydia menyadari kenyataan yang disembunyikan. Oke. Nah. Yang menyembunyikan itu siapa? Oke. Ketika membantu anaknya mandi, ia menemukan beberapa bekas luka lebam di paha anaknya. Sedih banget. Enggak, ini sedih. Ini udah jauh lebih Di sedih. paha. Oke. Iya sih, itu termasuk gini kekerasan seksual nggak sih kalau udah di Iya. bagian deket gini intim, maksudnya Bagian intim. bagian intim. Si anak beralasan lebam-lebam itu karena jatuh saat bermain kejar-kejaran. Nggak mungkin di paha ya guys ya. Yang lebam tiga-tiganya. Nggak, coba kita baca dulu. Banyak nih. Lydia menyarankan agar mereka berhati-hati. Meski demikian, bukan saja luka lebam, perilaku anak-anaknya berubah drastis. Lebih suka diam, sering memukul, Trauma berarti ya. Mentalnya tuh. malas Iya, mental. makan, sering pusing dan muntah. Wow, Sering muntah. itu trauma sih jatuhnya nggak sih? Iya, Trauma trauma. ya, kena ke mental. Merinding. Iya. Pada suatu malam Oktober 2019, udah berita lama ternyata. Oh, 2019. Oke, Lanjut. lanjut. Mungkin melaporkan, nggak tahu. Apa dibahas lagi mungkin diungkit lagi ya, kayak lagi kayak ya. kejadiannya apa? Siapa tuh yang kopi cyanida tuh. iya, bahas kopi kayak cyanida gitu. padahal udah lama kan. Iya. Oh iya benar-benar. Saat Lydia mencuci piring, anak bungsunya berteriak bahwa kakaknya mengeluh sakit pada bagian vagina. Gimana? Pada Mencuci piring. ibunya kan lagi cuci piring, terus anak bungsunya ini teriak bahwa kakaknya tuh ngeluh vaginanya sakit gitu. Lydia segera mendekati anak sulungnya, memeluknya dari belakang sambil mengusap-usap pundak. Ini mungkin cerita dari Lydia ya, Ibu Lydia. Iya. Terus dia bilang, "Nak, apa dibilang adik tadi?" "Tidak, Ji, Mama." "Tidak, Iya, Ji, itu Mama." Oke. Makassar. Tidak, Tidak, Ji, Ji. Mama. Oke. Ia membujuk, saya sayang sekali kalau ada masalah ceritakan sama, iya gitu mungkin logatnya ya. Ceritakan sama Mama. Saya jadi penolong dan pelindung masa sama Mama tidak berani cerita gitu. Iya. Bilang, "Nak, kalau anak ada sakit Mama tidak tahu." "Sakitkah, Nak?" Nah, si sulung terdiam lama, kemudian menangis tanpa berurai air mata. Berarti itu selama ini disembunyiin. Iya. Dia nggak berani cerita, diancam kali. Lydia kaget, panik. Si sulung dengan suara pelan seperti tercekik berkata, "Mama." Baca dong, ini nggak ngerti. Mama. Aduh, ini bahasanya. Jadi intinya mama ayana anu bagian intimku. Jadi maksudnya secara Bapak tidak ini. langsung papa itu memperkosa, maksudnya mempermainkan dia. Ayah melakukan sesuatu pada bagian intim saya katanya gitu. Jadi aku lanjut baca ya. Jadi dia menangis. Kapan? Merebahkan badan pada sandaran sofa. Aku tuh kayak relate banget perasaan Bu Lydia nih, Ci. Sumpah kayak Sedih tau, ini sedih banget. Terus dia bilang, "Jangan main-main, Nak. Jangan keep main-main," gitu. Maksudnya kayak Jangan Jangan bohong lah ya, bohong jangan gitu loh. Iya, terus dia bilang, "Iya, Mama iya." Maksudnya iya Mama di benar. bawah Dia 10 tahun nggak mungkin bohong lah guys. Iya, maksudnya kayak gitu. ada bukti juga kan. Oh. Terus dia bilang, terus ditanya lagi kan. Ia bertanya kepada kedua anaknya, "Benarkah ini, Nak?" Terus dia jawab, "Iya, Mak. Saya juga di pantatku." Jadi kayak udah mempermainkannya kasar nih. Aduh. Baru anak bungsu juga
ikut bilang Oh, saya juga mama. Wow. Jadi kayak akhirnya semua beruntun untuk ngaku terbuka. tiga-tiganya men. Iya, jadi Ya, bang karena berarti tiga-tiganya. karena jemput sekolah itu kan Iya. mungkin. Mungkin habis jemput Mereka udah sekolah. nggak safe nggak sih? Tapi ya aku mikirnya kayak gimana ya, kayak satu-satu gitu loh, kayak Iya. apa digantian atau Iya gimana Aku ya? ya- Mungkin kayak dipanggil. Pernah Mentalnya nonton ini nggak harus sih sumpah film mentalnya. Silent? Silent ya. Guru yang memperkosa murid-muridnya. Jadi kayak satu-satu itu dipanggil. Sini kamu ada urusan di kantorku Oh, gitu. iya. Itu di lecehin. Ya tapi masa keluar kakaknya kayak pasti kan ada air mata atau Ya mungkin gitu pas anak kecil jadi kayak aduh nggak berani cerita gitu loh, kayak aku takut dimarah kalau cerita gitu. Iya, mungkin bapaknya juga udah ngancem. Aduh. Kamu ngancem bisa jangan jadi. kasih tahu ya, jangan ngomong ke siapa-siapa kayak gitulah biasa kan. Kayak pokoknya kalau kamu ngasih Oh my tahu God. ntar gimana gitu Lanjut. kan. Terus jadi si Lydia mamanya tuh langsung meraih ketiga anaknya menangis bersama, kepalanya seakan ingin meledak. Yalah ibu mana yang Iya, nggak patah anaknya. hati, yang hancur hati kalau anaknya. Ini aku yang bukan ibu aja udah hati guys. Iya, dia ingin berteriak ketika berusaha berdiri menuju kamar mandi untuk melepaskan tangisan. Ya terjatuh, kakinya terasa kehilangan tulang. Jadi emang udah nggak berdaya. Udah lemes lah ya. Iyalah, dia tahu semua anaknya udah dihancurkan oleh mantan Mantan suaminya. Anak-anak membantunya untuk berdiri, terus saking nggak kuatnya dia sampai ngesot ke Aduh, sofa. sumpah aduh sedih banget. Aduh. Terus kayak Dan Ada otak mulai ya. sadar saat anak-anaknya menegur, kenapa Ki mama? Jadi kayak anak-anaknya ini nanya. Emosinya pelan-pelan mampu ia lepaskan, lalu memeriksa anak-anaknya, menemukan luka di bagian daerah intim. Oh, Pada malam yang terasa berjalan panjang dan pelan itu, ia menatap anak-anaknya tertidur, kebingungan, kelelahan, ia tidak bisa tidur sampai pagi. Nah, jadi lanjut lagi nih ya, pada pekan Oktober 2019, ia membawa anaknya ke kantor pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, Dinas Sosial Luwu Timur. Oh, ini di Luwu Timur, Sulawesi kan. Di unit inilah idealnya seorang yang mengadukan kasus kekerasan bisa mendapatkan perlindungan. Jadi ya bener lah, ibunya mencari pembelaan. Iya benar. Bener banget. Kepada bidang pusat pelayanan, Firawati menerima, jadi mungkin ini stafnya ya, menerima Lydia di ruangan kecil tersekat sementara ketiga anaknya berada di fasilitas permainan di unit itu. Lydia menceritakan jadi si Lydia menceritakan ke stafnya apa yang terjadi, bahwa anaknya ini mengalami kekerasan seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Nah, terus Firawati yang stafnya mengaku kenal dengan terduga pelaku karena sesama aparatur sipil negara. Gimana? Jadi Firawati ini mengaku kenal sama ayah kandungnya. Kenal sama yang dilaporin. Karena kan sesama Iya, sesama, aparatur iya. sipil negara. Bukan pertama-tama memprioritaskan ruang aman bagi Lydia dan ketiga anaknya, Firawati malah menghubungi terduga pelaku. Aduh harusnya nggak boleh nggak sih? Maksudnya kayak Jangan-jangan Iya. mereka selingkuh. Maaf, itu konspirasi. Ini opini aja. kan, Opini. opini. Konspirasiku Opini. aja. konspirasi. Nah, justru stafnya menghubungi ayah kandungnya si pelaku itu dan mengabarkan ada pengaduan atas dugaan kasus Harusnya nggak boleh gitu, pencabulan. guys. Harusnya nggak boleh gitu. Tapi siapa tahu dia atasannya. Iya tapi kan dari cerita si pelapor dia kan tersangka. Iya, maksudnya kan ini juga Masa dia ngelaporin? Kamu dilaporin nih gitu. iya. Enggak, dalam artian gini loh, kalau secara staff kan, Mm-mm. ya laporin dong ke atasnya. Ini ada Raso. ada kasus begini nih. Bener-bener, guys, dan bener. malah Anda yang terduga gitu. Iya bisa. Bener-bener juga sih. Oke lanjut. Ya, jadi si staff itu menghubungi pelaku mengabarkan ada pengaduan atas dugaan kasus pencabulan sehingga mantan suami Lydia itu datang ke kantor pusat pelayanan. Nah, Firawati berdalih alasan mempertemukan terduga pelaku dengan ketiga anak untuk membuktikan apakah mereka trauma saat bertemu ayahnya. Bisa. Firawati juga berdalih tindakan itu atas izin Lydia. Oh jadi dia minta izin dulu ya lah ya. Jadi menurut dari pengakuannya si Firawati ini, dia udah nanya ke Lydia, oh iya boleh deh datangin suamiku. Padahal di sini
kan sesama ASN mau dikonfirmasi katanya. Terus tahu tidak, semua anaknya berburu ke bapaknya, justru mamanya ditinggalkan. Bahkan anak-anak agak berat meninggalkan bapaknya waktu dipanggil sama mamanya, kata Firawati. Oh, pantesan jadi ganjil ya, kayak loh kok Loh, jadi enggak, bisa harusnya kalau aja trauma. ya bisa aja kan, apa namanya, kan ini dia ngelihat bapaknya langsung, Iya, dia iya. takut, Iya, takut nanti. sebetulnya udah diancam, iya Jadi kan? makanya dipeluk aja biar Heeh. takutnya kayak ibaratkan tuh body language-nya jangan apa-apakan aku bapak Iya gitu. iya bisa jadi. Bisa jadi Coba sih. coba. Terus Tapi Hmm. Kak, dibilang katanya pada saat meninggalkan itu justru lebih lama ke bapaknya. ya dia kayak nggak berat banget untuk Oh. meninggalin bapaknya. Ya kita nggak tahu ya. Ya, coba lanjut. Lanjutnya, Siapa tahu ada cerita lain. Jadi itu saat saya mengulangi klaim cerita Firawati itu mendengar sambil melongo. Jadi Lydia nih kayak agak kaget ya. Bagaimana Lydia yang mungkin? kaget apa Firawati? Iya kaget karena Firawati ngomong kayak gitu. Ngomong gimana? Ngomong soal, jadi apa yang dibilang Alasan-alasan alasannya itu sebenarnya Lydia nggak tahu. Jadi dia si Firawati ini kayak buat alasan. Ah, atau buat cerita baru. Iya. Nah, bagaimana mungkin dia bicara seperti itu? Hari Hmm. pertama saya melapor dan minta pendampingan ke kepolisian, iya, tetapi iya. Firawati langsung menelpon suaminya pelaku kalau saya datang sama anak-anak. Jadi Tapi itu nggak masuk akal juga memang kalau disuruh datang bapaknya. enggak, jadi itu bukan, jadi yang tadi yang kita dengerin itu bukan 100% fakta, itu dari Iya. si Firawati. Firawati itu menurut menurut Firawati. Firawati. Ceritanya dia. Iya memang enggak, tapi maksudnya kayak gini loh. Kalau dalihnya dia si Firawati ini, dalihnya adalah karena seizin Bu Lydia. Hmm. Masuk akal nggak sih? Iya. Kayak ngapain Kayak diizinin ngapain, padahal pelakunya kan nggak mungkin diizinin justru lah dia ya. bakal protect. Mending nggak usah ketemu, Iya. penjarain aja dia kan Iya, gitu kan. bener-bener. Tapi ya dalihnya nggak masuk akal sih. Iya bener. Iya. Pantes dia marah ya. Iya. Dia sama si Bi. Terus setelah dia menelpon, dia bilang kalau saya mengajari anak-anak memfitnah si bapaknya. Wah, kurang ajar nih Firawati nih. Iya, kayak gue bingung nih Firawati saha. Yakin cuma rekan kerja. Iya benar. Iya kan? Jika seandainya saya dipertemukan lagi dengan Firawati, saya mau lihat bagaimana dia berbohong. Jadi sebenarnya Firawati ini emang ngomongnya nggak ada Lydia. Dia yang cerita ke orang itu. cerita ke wartawan lah ya. Kurang ajar si Firawati. Firawati. Tapi nggak tahu nih Firawati ini nama asli apa enggak, karena kan Kayak nama Lydia samaran juga iya. sih, nama samaran. Kali Nggak dia- peduli, yang penting Firawati. Bukan cuma Lydia dan ketiga anaknya berada dalam situasi rentan saat terduga Iya, pelaku bener, mendatangi bener, mereka. Mantan suami itu seketika mendaprat Lydia dengan tuduhan mengajari ketiga anaknya mengadu, mengoceh kalau Lydia tidak becus mengasuh masa depan ketiga anaknya. Pengaduan itu tidak memberikan perlindungan bagi Lydia, alih-alih dipojokkan yang ada. Disuruh pulang ke rumah untuk menunggu kabar selanjutnya. Keesokan harinya Lydia dan ketiga anaknya diminta datang lagi ke kantor dinas Firawati. Dan dari proses ini ketiga anaknya diperiksa secara psikologis oleh seorang petugas dari Puspaga, akronim atau Pusat Pembelajaran Keluarga, unit kerja di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, jadi setelah ya mungkin dicek dan gitu ya, pemeriksaan ini menghasilkan klaim ketiga anak Lydia tidak memperlihatkan tanda-tanda trauma Nah, lanjut. dan menyebut hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis serta keadaan fisik dan mental dalam keadaan sehat. Terus? Tindakan Praktis, Firawati guys. mempertemukan ketiga anak dengan ayahnya untuk mengecek apakah mereka trauma atau tidak, serta diperkuat pemeriksa psikolog bahwa anak-anak Lydia tidak menunjukkan tanda-tanda trauma. Inilah yang nantinya dipakai oleh kepolisian Luwu Timur menghentikan penyelidikan. Sebenarnya banyak banget. Oke, sekarang kalau udah selesai kan nih. Iya. Jadi aku mau tanyain masing-masing opini dari kalian. Jadi kan ini kesannya kayak plot twist ya. Iya. Kesannya kayak plot twist, tapi ya oke, aku tanya deh, opini dari Opin dulu. Gimana? Kayak apa ya? Menurutmu? Pengen emosi dengan aparat. Pengen emosi emosi emang pelaku sih, emang kurang ajar. Emang mau ngomong kasar tapi nggak bisa. Nanti itu di band. Tapi tuh Jadi kayak apa ya? Tapi kok malah
hasil psikologi sama hasil ini kok Hmm. bisa nggak menunjukkan ada yang keganjalan atau apa ya? Aku justru di sini aku apa ya kayak bingung malah. Tapi Aku disclaimer dulu. Psikolog itu berasal dari Pemerintahan. kantor dia Iya. ngelapor. Aparat, iya sih. Iya, aku juga sempat mikir kayak Banyak- gitu sih. Karena tapi kan aku nggak tahu nih yang nulis redaksinya memang berdasarkan apa cuman berdasarkan Ah. gini dari polisinya Iya, atau iya, emang iya. dia cari nih telusuri Iya, dari berbagai sumber yang iya, memang bener. faktanya gitu kan. Hmm. Kita nggak tahu redaksinya gitu. Tapi Udah cek. kalau misalkan itu memang dari polisinya ya kemungkinan bisa memang dibayar. Iya. Dan kita nggak tahu mantan suaminya si Lydia ini apa memang atasan dari si Virawati yang brengsek itu atau enggak Jahat banget. atau enggak memang dia cuman aparat aja yang yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan perlindungan Ya. apa perempuan tadi ya. Perempuan dan anak. Perempuan dan anak. Jadi kalau kayak gitu ya memang polisi kan bergerak sesuai fakta ya teman-teman. Jadi kayak apa ya wajar dong mereka tutup karena bukti ini mengatakan enggak Iya, ada gitu. Apalagi Makanya buktinya tutup. tuh kayak dari si Virawati, terus dari psikolog. Iya. Jadi pasti akan dipercaya Iya. ya. Iya, Dan itu maksudnya banyak juga sih kasus-kasus aku nonton juga sebenarnya mereka mau bahas kebenaran tapi karena faktanya mengatakan beda hal, jadi oke ditutup, which is Iya. nothing happen gitu kayak aku udah nggak tahu selesai. kita nggak tahu ya gimana sistem hukum di Indonesia ini ya. iya. Jadi bukti kurang ya udah selesai gitu, nggak mau diusut lagi, Nggak mau gitu. diselidiki. memang karena kasusnya ini yang seperti kita pelajari juga di PPKN si apa Mirna Mirna, Mirna. yang Cyanida. kok sianida Maaf ya. kok sianida yang Mirna, Sianida Mi- kok. Mirna atau Jessica. siapa ya? Jessica Mirna. Oh itu ya namanya Iya. ini loh yang itu loh yang dia demo di udah zaman dulu banget yang tubuhnya tuh ditemuin di semak-semak Iya kayak pernah dengar. Saya tidak tahu. yang Saya lupa. pelajaran Iya, PPKN itu iya, pokoknya iya. hak asasi manusia tentang hak asasi manusia. Ah. Kalau dia waktu itu menyuarakan pendapat, habis itu tiba-tiba dia hilang, ternyata ditemuin mayatnya itu udah ada di tumpukan jerami. Itu kayak creepy banget sumpah. Dan Iya, sempat Oh itu kayak film dibahas. ini ya, kayak film Lost Girl. akhirnya sempat dibahas dibuka lagi kan. Udah bertahun-tahun akhirnya ditutup. Padahal saking, itu- saking lamanya ya. Padahal itu mengenai hak asasi manusia. Oh, I see. Jadi gitu guys, sebenarnya hukum itu ada batas kadaluarsanya. Iya. Jadi sebesar apapun kasusnya kalau nggak ditemukan buktinya ya ditutup. Iya benar. Nggak bakal ketemu pelakunya. Benar. Iya, benar-benar. Tapi emang kembali lagi, ini sebenarnya ceritanya belum percakapannya belum selesai. Cuman kita emang bener-bener nggak tahu titik benarnya tuh siapa Iya. di sini, siapa yang benar siapa yang salah, karena Marsina. Marsina, iya Marsina. Marsina. nggak tahu. Marsina. Lanjut, Lupa. Jadi itu maksudnya dari Iya, sudut pandang iya. ini kita, tapi emang kita sebenarnya kalaupun si Ibu Lydia ini benar dan kasus itu tuh kayak gila banget sih. Iya sih. Kalau dari kita bicara tentang kasusnya ya, emang Iya. kurang ajar sih. Iya, Tapi jahat. memang kita belum tahu ya. Ini Kebenarannya. cuman alibi aja kan. Jadi kalaupun bapak yang seperti itu, tapi banyak juga sih kasus bapak perkosa Iya, anaknya anak kan. sendiri. Iya. Ada sampai dipasung loh, sempat waktu itu aku di NTT, bukan aku yang di NTT, tapi Kasusnya di NTT. kasusnya di kamu NTT aku baca. baca. Di NTT itu sampai dipasung loh. Dan tahu nggak? Ada malah yang ibunya pergi belanja, pergi belanja atau diisolasi karena COVID ya. Akhirnya karena dia diisolasi karena ya kalau nggak salah diisolasi karena COVID, akhirnya dia tinggal sama putrinya yang umur berapa tahun itu diperkosa berkali-kali setiap hari. Ih, Setiap hari banyak. Aku bukan jadi seorang bapak ya, yang belum jadi seorang bapak, aku kayak itu hancur hatiku loh. Bener, kayak Kita bayangin betapa bayangin gitu kurang sama ajar ya anaknya. kamu gitu. enggak, maksudnya Dan akhirnya memang dipenjara sih. dia nggak bapaknya. mikir Penjara. apa ya, Oke, mental berarti terbukti ya? anaknya, nggak mikirin. Ya karena nafsu. Iya, udah. nafsu itu udah. Aduh. Tapi sedih coba banget, deh. Ini sumpah. kan dari tadi kita ngebahas kalian tuh di posisi pro kepada Lydia ini kan. Iya. Hmm.
coba aku di bagian kontra ya. Iya. Eh, eh, dari berita tadi kita nggak tahu si Lydia ini bener apa gangguan jiwa, karena Bener. yang diperiksa cuman ketiga anaknya, sedangkan Psikolognya. si Lydia enggak. Nah, agak janggal juga, maksudnya kayak ya mungkin masalah dia dengan suaminya yang sampai Jadi bikin bawa dia gitu ya. kesel, gue manipulasi ini berita gitu, bisa aja Iya, kan. karena kan kalau nggak salah batas negara juga ada kan, di usia berapa anak ini akan bisa milih mau Iya. tinggal sama siapa. Mungkin Iya. dia takut. Mungkin dia takut ya. Atau enggak malah justru kebalik situasinya, kayak ibunya ngancem anak-anaknya, Oh, jadi bener, makanya bener. dia peluk Iya, bapaknya, bener. dan nggak mau pulang Bisa sama jadi, ibunya. bisa Hmm. jadi. Mungkin aja pas sama Mungkin ibunya aja. mereka nggak di-treat nggak baik Mm-mm. sebenarnya. Kita Iya. nggak pernah tahu kan. Ya, kembali lagi ya guys, Iya. ini masalah opini ya. Opini. Jadi kalau teman-teman punya opini juga yang Menurut lain kalian gimana? ataupun konspirasi, Iya. Tapi Ya, tapi bisa komen kalau dong. aku dari kasus ini lebih ke pro. Sumpah lebih ke pro sama ibunya. Karena dengan sedikit bukti itu dia nutup kasus gitu aja. Kayak semudah itu kah gitu. Maksudnya kayak Iya. aneh ya. Kamu at least kalau kamu tutup kasusnya, kamu buktikan Lydia ini juga gangguan jiwa. Iya enggak? iya, dan Iya. benar Iya. alasan kepolisian tuh benar ya. Atau semua aja diperiksa sekeluarga. Iya, makanya bukan hanya dari Anak-anaknya. psikolog malah kan, dari Iya, karena iya. dari catatan si psikolog ini kita kan nggak tahu aslinya gimana, hayo nggak tahu, makanya harusnya pertimbangan dia menutup kasusnya Ibaratkan harus dari- memang harus ada kayak detektif gitu loh Iya, yang sampai heeh. gitu. Tapi memang di Indonesia kalau kurang. kalau ya aku nggak tahu ya. Ya maaf ya polisi Indonesia. Cuman Opini. aku bisa bilang kalau agak-agak most of you itu males. Iya. Most of you. Iya, jadi Kita kayak bilangnya most of you ya. Jadi not all kayak- of you. jadi Mm, kayak apa ya? most of it. ngerasa ya aku nggak digaji pemerintah, ya digaji pemerintah sih, cuman kayak ya aku nggak ada tambahan. Mm-mm. Jadi makanya langsung ya udahlah kalian ini aja lah. Sama kasusnya kalau kalian ingat yang kayak di KPI kemarin. Dia cerita kalau udah beberapa kali sudah sampai ke polisi. Dia udah bilang kalau dia udah mental illness. Terus ya bayangin lah kalian cowok peler kalian Iya. dicoret-coret gitu dan difoto dan cuman polisi malah bilang kayak, dan abis itu pas viral baru langsung Iya. "Woi, ya aku tahu kalau kalian naik jabatan, tapi ya setidaknya gitu loh, apa ini di Indonesia ini harus tegakkan Educate keadilan. sama teman kalian ya. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman kalau yang ada teman-teman kalian yang gabung ke polisian, tolong Jadi polisi yang baik, yang berfaedah ya. yang berguna bagi nusa dan bangsa. Iya. Jangan mempermalukan Kalian negara tuh ini. apa? Kalian itu kan aparat pembela negara. Jangan kalah sama benda mati. Masa kalian menghancurkan rakyat sendiri, Mas? Jangan kalah sama benda mati yang bisa masuk ke New York Magazine. Tapi memang ya untuk mungkin kalau opini kalian gimana, cuman Iya. temanku. Kalian pro dan kontranya ke siapa? Iya. Coba. Dan pesanku juga kepada polisi-polisi yang menyelidiki kasus ini, cobalah kalian bayangkan putri kalian itu diperkosa, bagaimana? Kalau seandainya ini benar si pelaku melakukan. Tapi bener nggak bener maksudnya gini loh, Imagine. terbeban gitu. Kalau putri kalian diperkosa, apa kalian cuma mau ya udahlah Udah tutup selesai aja, doang gitu. Psikolog nggak ngecek, mau oke. sampai Let's all. detail gitu. Jadi teman-teman, aduh, kayak ya kalian kalau juga orang tua kalian yang aparatur negara, edukasikanlah orang Iya. tua kalian. Karena kita lah sekarang yang bertugas ya untuk memajukan Indonesia ini. Iya. Menyadarkan akhlak Yes. yang lebih baik. Dan juga Ya. buat kalian semua perempuan-perempuan di sana, di luar sana, apalagi buat kalian yang underage, di bawah umur, kalau kalian pernah mengalami sesuatu seperti ini, Apa-apa, Speak out aja. ngomong aja ke siapapun, ke orang tua kalian, ke orang yang kalian Jujur aja. percaya, ke Iya. aparat yang kalian bisa percaya lah, yang Iya. bisa menolong kalian. Pokoknya ngomong aja, karena ini sesuatu yang Hukum harus aja kali guys, ke hukum aja langsung dirubah. Karena Iya. kalian perlu banget untuk dapetin Perlindungan. itu. Dan keadilan. Dan entah kalian diancam, kayak entah kalian di teror kayak. Jadi lebih baik jujur aja. Iya. Karena Speak up. semakin lebih baik jujur, semakin
pemerintah ini mengerti kalau kita nih krisis di sini, Iya. ya kan? Jadi kalau kalian nggak jujur, itu juga malah akan merugikan teman-teman lain yang malah lebih baik ya udahlah aku nggak jujur aja lah, aku nanti takutnya kayak Takut gini kayak dia. ya, takut Jangan, lagi masalah. jangan. Jadi kalian, kita punya hak untuk berbicara karena Benar. negara kita adalah negara demokrasi, Betul. ya kan? Jadi- Berpendapat Benar-benar. bisa. Oke, karena kita udah sekitar 40 menit nih Bin, bincang-bincang. Jadi Closing statement oke mungkin dari Iren atau Open. Ya. kalau menurutku Closing statement. memang untuk kasusnya bapaknya kurang ajar, aparaturnya kurang ajar, terus ibunya juga nggak tahu, tapi Nggak jelas. anak-anaknya juga Kasihan. ya tolong kasihan dan tolong jujur lah ya. Iya. Jadi yang penting kita bisa, ya sih kalau menurutku poinku di sini adalah kejujuran. Yang penting kalian bisa Iya. jujur. Dan terbuka. Apa yang terjadi. Oke. Gitu. Iren? Itu aja sih. Ya sama sih, being open itu bukan sesuatu yang susah sebenarnya. Dan yang memalukan. Iya. Iya, benar. Jadi kalau menurut aku adalah tadi sih aku lebih fokus ke perempuan-perempuan ini ya. Ya, no matter what something yang kalian hadapi saat ini, pokoknya berani aja bicara. Setiap orang itu punya kebebasan, punya keadilan, dan mereka layak untuk menerima itu. Jadi karena aku perempuan juga, Iya, kita sebagai perempuan ya. apalagi kalau benar-benar merasakan. itu terjadi, aku Kami. bisa ngerasain. Kami sebagai Kami sebagai perempuan. ikut merasakan. Maaf, saya nggak belok. Ya, maaf. Oh iya, bener. Jadi itu sih, aku pokoknya harus berani speak up lah. Oke. Kalau dari kamu? Kalau dari aku lebih ke umum ya. Kita Firawati. sebagai Oh, enggak. aku nggak membahas tentang, ya maksudnya membahas juga sih tentang kasus ini. Kita sebagai netizen, Iya. mungkin Ibu Lydia ini butuh bantuan kita ya untuk speak up. Kadang sesuatu yang viral lagi tuh kekuatan netizen. Iya. Jadi kita bisa Ada tuh yang tanda tangan petisi ini. Iya kan? Untuk kita bisa jadi bagian dari save Ibu Lydia. keadilan itu. Oke, Iya. karena kita rakyat, keadilan itu dari Keadilan rakyat, oleh sosial. rakyat dan untuk rakyat. Keadilan Keadilan sosial bagi seluruh Seluruh rakyat rakyat Indonesia. Jadi kita sebagai netizen, ya mungkin kita juga harus ini ya, speak up supaya naik gitu beritanya kan, supaya diusut lagi gitu. Tapi memang sebelum itu juga kita harus cari dulu kebenarannya. Iya sih, benar. benar. Kebenarannya. Makanya itu benar. kita bisa aja nyari petisi untuk diusut lagi. Jadi ini sebenarnya gimana? Karena kan iya. cuma ditutup karena kayak Ya. buktinya Ngambang gitu ya, benar. ngambang. Oke. Iya. Oke. Itu aja guys. Oke, sekian dulu bincang-bincang kita hari Hari ini. ini. Ya, ada yang lucu sih Iya. dari awal, terus ada yang panas juga. Tapi Hmm, oke, itulah namanya opini ya. Jadi Itulah kalau Indonesia. teman-teman mau Bangsa. beropini, sekali lagi teman-teman kalau mau beropini tentang dua topik tadi, iya. teman-teman bisa komen ke bawah bagaimana menurut Ibu Lydia atau bagaimana Indomie menjadi makanan Mie terenak terenak. versi New York Sedunia. Magazine. Magazine. Jadi teman-teman bisa beropini dan juga ada mungkin sesuatu yang harus kita bahas. Iya. Bisa juga Iya. teman-teman kasih tahu dan Boleh kita banget. sebisa mungkin akan membahasnya. Oke. Betul. Jadi gimana Sasa? Sekian opini dari Sasa Iren, dan Opin. sampai jumpa. Salam sehat. Jangan lupa like dan juga subscribe dan juga share ke teman-teman. Bener. Aku nggak ngerti gini-gini. Ini apa emang bisa. Ya. Suka Oke. kode. dia belum punya mental. Oke, Aku juga so nggak ngerti. see you on the next video. Bye. Bye-bye.